Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita semua, suri tauladan umat Islam, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang sama berbahagia, tak terasa kita telah berada di awal bulan suci Ramadan, bulan yang sangat diagung-agungkan oleh seluruh umat muslim yang ada di seantero dunia ini. Bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keberkahan, salah satu bulan dari sekian banyaknya bulan yang ada dalam Islam yang dicintai oleh Allah, di mana pada bulan Ramadan inilah kita sebagai umat muslim dituntut untuk senantiasa mengerjakan berbagai macam amalan-amalan. Mengapa? Karena pahala atau imbalan dari amalan-amalan yang kita laksanakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan sendiri terdapat berbagai macam amalan-amalan khusus yang dapat kita semua amalkan. Salah satunya adalah puasa pada bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Pada ayat di atas terdapat kalimat kutiba alaikumus shiyam yang perlu kita garis bawahi. Sebagai seorang muslim, kita dituntut, bukan hanya dituntut, melainkan memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk kita menjernihkan pikiran, menjernihkan hati kita agar menjadi muslim yang baik ke depannya. Puasa juga memiliki tujuan tersendiri. Apa? Untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama berbahagia, bulan suci Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita, memusabahah diri kita dari yang awalnya sering melaksanakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berhijrah untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sebuah perubahan yang ada dalam diri manusia tidak akan bisa tercipta, tidak akan pernah bisa terwujud tanpa adanya kesadaran diri dalam diri manusia itu sendiri. Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan pada suatu kaum hatta yughayyir ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Allah merupakan Tuhan yang Esa.
Allah merupakan satu-satunya yang pantas kita sembah. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta yang kita jadikan tempat mengarungi kehidupan di dunia ini tidak mampu untuk merubah apa yang ada pada diri kita. Hal tersebut sangat jelas bahwa perubahan yang ada pada diri manusia, perubahan yang ada pada manusia itu sendiri harus diawali dari kesadaran diri mereka sebagai seorang umat muslim yang baik menuju orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang bulan suci Ramadan kemarin, banyak dari umat muslim di dunia yang mendamba-dambakan akan awal Ramadan tiba. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang juga acuh tak acuh akan kedatangan bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Mereka seakan-akan mengatakan bahwasanya vibes Ramadan tahun ini tidak terasa. Tidak terasa karena mereka merasa berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Banyak dari kita semua, khususnya para mahasiswa yang saat ini harus menjalankan Ramadan berjauhan dari keluarga yang tercinta. Mereka harus hidup mandiri di bulan suci Ramadan ini, harus berjauhan dengan keluarga. Akan tetapi saya berharap hal tersebut tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi keikhlasan kita. Untuk apa? Untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang sama berbahagia, Islam merupakan salah satu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dicintai oleh Allah adalah agama Islam. Maka sudah sepatutnya bagi kita semua untuk bersyukur bahwa sejak lahiriah kita merupakan seorang umat muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana diri kita ini, untuk apa? Untuk kemudian menjaga keislaman kita agar senantiasa tertata dengan baik, agar senantiasa menjadi seorang muslim yang baik. Bagaimana muslim yang baik? Muslim yang baik adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjadikan takwanya kepada Allah sebagai bekal menuju akhirat kelak. Akhirat yang dimana akhirat inilah zaman yang terakhir yang akan kita temui dan zaman yang kekal pada suatu hari nanti. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi setiap umat muslim, bagi setiap manusia di dunia ini. Untuk apa? Untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri yang terbaik? Dengan cara merubah apa yang ada pada diri kita dari yang awalnya sering melaksanakan hal-hal buruk, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, yang kemudian mengerjakan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana seluruh amalan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali perubahan ini dengan cara merubah diri kita sendiri. Cukup sekian dari apa yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.